pada kesempatan siang hari ini saya selaku Kapolres ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan adanya informasi dan pemberitaan yang ada di beberapa media online, termasuk aksi unjuk rasa yang informasi dilaksanakan di Jakarta terkait dengan kegiatan yang ada di SLG, PT SLG, kemudian Akarmas dan PD Aneka Usaha Kolaka yang diduga ilegal. Berdasarkan pemberitaan tersebut, disampaikan dalam pemberitaan itu diduga ada kerjasama antara Kapolres dengan pihak-pihak yang diduga sebagai oknum di area tersebut. Kami secara institusi tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut informasi tersebut, sehingga kami menyampaikan kepada tim dari Satreskrim Polres Kolaka bergabung dengan Polsek untuk mengecek lokasi yang dimaksudkan dalam pemberitaan tersebut. Dan pada saat kami laksanakan pengecekan di 3 area tersebut, belum kami temukan adanya indikasi sebagaimana yang dimaksud. Tetapi kami tentunya sekali lagi sebagai institusi dan menindaklanjuti informasi mungkin ada yang belum kami temukan, kami tetap membuka diri kalau memang ada kegiatan-kegiatan saat ini di area tersebut. Sampai dengan saat ini tim juga masih berpatroli di area yang dimaksud karena memang areanya cukup luas dan memang banyak bekas kegiatan-kegiatan pertambangan di sana, sehingga kita melakukan pengecekan satu persatu, tapi saat ini masih belum kita temukan kegiatan-kegiatan di area tersebut karena memang belum ada RKAB di area tersebut kecuali untuk PD Aneka ya. Nah, di sana kalau sudah ada RKAB-nya, di situ yang ada kegiatan. Kemudian terkait dengan pemberitaan tersebut, tentunya kami menyampaikan fakta yang kami temukan di lapangan. Sekali lagi, kami juga tidak menutup diri, kami tetap terbuka karena bagaimanapun media ini kan sebagai mitra kami, kami siap menerima masukan-masukan ataupun pemberitaan itu sebagai bahan tentunya untuk kami melakukan dan menunjang tugas-tugas polisi. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan hasil penyelidikan dan patroli yang sudah kami laksanakan khususnya di areal Kecamatan Roma, di X area-area yang dimaksud diduga ada kegiatan-kegiatan ilegal. Sekali lagi kami membuka diri kalau memang ada informasi namanya kegiatan ilegal mungkin mencuri waktu ataupun mencari momen ketika kami tidak berpatroli. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada mungkin pertanyaan dari rekan-rekan media, kami persilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait masalah tambang ilegal yang ada di Pemalang. Mungkin saat ini kan yang keluar kami kan baru pada saat itu ya Pak ya, mungkin Pusda dan masuk sekarang juga ada dari Bola Dunia ya, Bola Dunia, dan ada juga sekarang yang terupdate itu Pak Kusnya. Oh ya, Kusnya sudah makanya kalau kita melihat fakta di lapangan dan terkait juga diskusi yang kita dapatkan, memang modus operandi mereka itu
menggunakan dokumen Pusda. Ya. Nah, jadi ketika ada pengapalan, kargo yang dari SLG dan Akarmas ini itu diangkut. Diangkut tapi pada malam hari Pak. Kalau saya mereka tidak operasi itu malam hari. Namun untuk membuktikan ini kita ada ribet juga Pak. Karena kan kita perlu data konkret dan protokol dan visual secara itu. Untuk itu saya hanya ingin pertegas kepada Pak Kapolres, ketika kami mendapatkan pelaku ini melakukan hauling misalnya dari SLB atau Akarmas, tindakan apa yang akan dilakukan Kapolres ketika kami berikan laporan itu? Saya kira itu sudah jelas Pak. Ya. Kalau kami jelas Pak, kalau ada kegiatan yang menyimpang, laporkan kepada kami akan segera turun. Dan tentunya kalau memang ada alat bukti yang kita temukan di lokasi, kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai dengan undang-undang pertambangan. Yang kedua juga Pak, ini marak isu yang beredar yang kami dapatkan bahwa di sana itu ada namanya istilah dana koordinasi. Ya. Mungkin pada kesempatan ini bisa Pak Kapolres bisa menjawab, karena dari beberapa isu yang kami dapatkan, dana koordinasi ini itu dibagi. Kalau masalah ada 6 institusi yang dapat Pak. Ya. Termasuk ada juga disebutkan bahwa Kapolres, pihak Polres, Sabandar, Angkatan Laut, Kodim, dan Polairo. Jadi mungkin pada kesempatan ini juga Pak Kapolres bisa menjelaskan itu terkait isu itu. Apa benar pihak Polres mendapatkan komunikasi atau tidak, supaya pihak teman-teman juga bisa mengatakan bahwa ternyata opini atau isu yang beredar selama ini itu tidak benar atau benar. Terima kasih Pak Kapolres. Ya. Kalau masalah dana koordinasi, ketika usaha, saya kembalikan kepada kita. Kalau misalkan kita mau berkendaraan lengkap, surat-surat lengkap, kemudian ada rahasia, kira-kira rekan-rekan kan tentunya tidak akan kena sanksi atau aturan kan seperti ini. Sama juga kegiatan tersebut. Kalau kegiatan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tentunya tidak ada kewajiban untuk koordinasi. Karena memang syarat-syarat bagaimana kaidah-kaidah pertambangan sudah dipenuhi oleh rekan-rekan perusahaan atau pengusaha yang melakukan aktivitas tersebut. Sehingga jawaban saya, tidak ada kewajiban untuk koordinasi kepada kami, kepada mungkin yang lain ya, tapi kepada kami kalau dia sudah memenuhi aturan-aturan, saya kira itu apa koordinasi kita? Karena begini ya Pak Kapolres, di sana itu ada istilahnya namanya putih dan abu-abu. Jadi putih ini sama seperti yang Bapak jelaskan tadi, putih ini ketika mereka mengusaha, artinya kargo ini baru tidak berhasil. Makanya buktikan saja. Kalau ada informasi langsung buktikan kepada kami. Hari itu juga kita datang ke lokasi sama-sama. Kita yang mau video, kita ke TKP sama-sama, kita dapatkan, nah kita rilis kan seperti itu. Jadi ya ini kan dari yang mereka lakukan. Kenapa kan bertanyakan bahwa di sana itu ada istilah putih dan abu-abu. Jadi ketika putih ini itu sesuai dengan data, tidak dari luar. Tetapi abu-abu ini katanya istilahnya itu ketika barang ini ada dana Akarmas tersendiri, namanya. Makanya abu-abu. Kami terima kasih sekali lagi. Kalau memang ada informasi supaya tidak timbul opini dan itu fakta, ya silakan hubungi Pak Kasat Reskrim. Kita sama-sama ke sana. Dengan media membawa alat untuk rekamnya, kita melakukan prosedur. Jadi kita hubungi juga kepada teman-teman pengusaha. Ini kita rilis, kita sampaikan, mohon untuk tidak miring-miring supaya tidak kena patroli gabungan kita, termasuk rekan media kita ajak memang ada informasi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mungkin ada lagi? Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Saya langsung saya Pak. Kan di pertambangan ini sebenarnya bukan hanya pertambangan ilegal Pak sebenarnya yang jadi masalah. Di sini ada beberapa item, itu diantaranya itu BBM ilegal Pak. BBM ilegal. Ini penggunaan BBM kemarin Pak, kalau kita tahu ini luar biasa Pak. Pertanyaannya itu Pak gini, ini di Pertamina Polaroid ini
saya termasuk sama lu sebenarnya. Ini di pertama bisa dicek apakah itu yang antrian benar-benar untuk konsumsi, untuk mobilitas masyarakat, atau ditampung terus dijual. Itu kan di depan, di tengah kota loh Pak. Lebih-lebih yang di luar kota posisinya itu gimana? Artinya kita ini mau tutup mata juga tidak enak karena masyarakat mengadu. Ini bagaimana sebenarnya ini? Ada polisi kah? Ada tentara atau bagaimana dibiarkan Pak? Karena kita tahu posisi yang antri BBM itu Pak, itu saya Pak, bisa dicek. Bisa dicek. Mungkin hari ini kalau ada BBM silahkan dicek. Itu siapa Pak? Yang sebenarnya gini Pak. Apakah ada sanksi atau gimana apabila ada anggota polisi yang membacking itu Pak? Itu saya sebenarnya saya. Apakah ada sanksi dari Polres atau Propam sendiri apabila ada anggota yang membacking BBM ilegal itu? Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih masukan dari Badan tentang antrian. Memang polemik juga bukan hanya antrian solar. Ketika pertalite, barang-barang bersubsidi terutama gas bersubsidi, kemudian pertalite yang masih ada subsidi, dan kemudian solar bersubsidi. Ketika suplainya memang terbatas, sementara penggunaannya banyak, termasuk mohon maaf industri. Jadi ini memang menjadi polemik yang panjang. Kami juga mungkin sama kasusnya, bukan hanya di Kolak, di kabupaten lain termasuk Bidadari juga mengalami hal yang sama. Memang ketika kalau kita tidak mengantri dalam artian menggunakan mobil-mobil itu kan, ya namanya upaya pengumpulan, mungkin ada cara mereka mengumpulkan di mana, teknisnya mereka ada, makanya modus-modusnya berbeda-beda. Tapi terima kasih sekali lagi masukannya. Kalau memang itu terjadi, kita berupaya untuk meminimalisir bagaimana pendistribusian itu bisa sesuai pada peruntukannya. Itu. Kalaupun ada oknum, ya silakan dilaporkan kepada kami, pada Propam Polda, silakan kepada kami. Itu saja. Yang lain? Ini terakhir. Ya. Langsung saja. Ini terkait isu terkait penambangan, apakah ada pihak terkait yang sudah dipanggil dari pihak Polres sendiri? Kalau yang ini pemberitaannya, ya. Oh ya, kalau kami memanggil tentunya tidak pidana ini kan harus mohon maaf kita temukan, artinya tertangkap tangan. Kecuali mohon maaf, misalkan kita ada temuan, nah dari situ kita mengembangkan ke yang lain, maka kita memanggil. Tapi kalau belum ada temuan, kita panggil, dia sudah menghilangkan duluan kan gitu. Jadi ada cara tertentu mungkin, makanya kalau tadi disampaikan kalau memang ada indikasi segera hubungi Pak Kasat, bareng-bareng saja ke lokasi daripada jadi fitnah atau bahkan menuju dalam hal ini person tertentu nanti menjadi opini. Makasih. Yang lain silakan. Oke, tapi itu dah. Ya, senior. Ya, terima kasih Pak Kapolres, Pak Kapolres. Ada beberapa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Pak Kapolres. Sebenarnya itu adalah fakta lapangan yang setiap saat diteriakan oleh masyarakat, dan yang paling menjadi sasaran ketika permasalahan itu tidak terjadi dengan baik adalah kami ini wartawan Pak Kapolres. Kami diduga yang macam-macam. Oh, wartawan itu sudah ditutup matanya segala macam. Jadi itulah aspirasi dari masyarakat yang mungkin ditanggung. Karena ada kesempatan ini juga yang mungkin dengan pertemuan ini proses ini barangkali ya, saya ibaratkan satu ruangan Pak Kapolres ini saya mengibaratkan ini satu ruangan yang mungkin pinjanya itu sudah berdebu, kursi-kursinya yang mungkin tidak teratur, barangkali melalui analogi seperti ini barangkali
jajaran Polres sebagai itu ya katakanlah turun untuk merapikan supaya artinya tidak terlalu menjadi riak di masyarakat. Jangan mulai dari persoalan di tambang yang di lapangan. Saya secara pribadi dan saya kalau masalah pertambangan ini saya blame karena saya tidak pernah turun lapangan. Ya, yang mungkin karena fisik yang kita ada. Tapi kalau mudah-mudahan ini yang rajin. Jadi lakukan seperti itu Pak Kapolres. Yang kita merugikan adalah pembenahan supaya ya ada istilahnya dokumenter Bang yang barangkali supaya ya masih bisa ada pembenahan lah Pak Kapolres. Nah, terima kasih. Terima kasih sekali lagi senior saya dari Om Dadang dari beliau khusus masalah BBM ini memang saya itu juga risih kadang-kadang saya sering lewat yang antri kendaraan-kendaraan tua seperti itu. Saya sendiri jujur saya menggunakan hati nurani saya kan gitu. Seandainya pun saya berikan tindakan, mohon maaf, mungkin saya hanya bisa menindak pelanggaran pada saat ngantri itu kan dia sesuai dengan antrian itu kan. Cuman mohon maaf, habis itu dituang di mana saya juga nggak ngerti ya, dituang kemana. Tapi visualnya kita bisa lihat sama-sama. Maka dari itu terima kasih sudah mengingatkan saya karena itu menjadi ganjalan saya juga ini kan. Saya itu kemanusiaan saja. Ketika mohon maaf lah, saya berpikir ini habis ini kayaknya dituang di sedikit dijual di kios-kios. Tapi kalau sampai mohon maaf menyulitkan masyarakat, sekali lagi terima kasih. Insya Allah saya akan tidak lanjuti. Tentunya bukan hanya saya sendiri, saya juga akan mengajak mitra kita, baik dari teman-teman TNI, kemudian dari pemerintah daerah, untuk kita coba tertibkan SPBU ini supaya yang memang memerlukan itu bisa memanfaatkan itu. Karena jujur saya prihatin, terutama masalah solar ini kan. Solar ini kan harusnya yang pakai kan memang kendaraan itu, tapi kadang-kadang juga polemik juga. Kadang-kadang dia nggak tarik seharian, penting dia kuliah dari SPBU sini, ambil lagi ke SPBU sana. Nah dia sudah hafal kan datangnya jam sekian. Maksudnya mobilnya juga standar, tapi seperti itu. Jadi kalau kita mau melakukan penindakan memang kita harus bukan hanya represif saja, tetapi kita juga harus memberikan preventif dan juga pembinaan. Karena memang ini semua adalah rakyat masyarakat kita semua yang melakukan kegiatan. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah akan segera kami tindak lanjut. Tentunya bukan kami sendiri, kami akan bersama-sama pemerintah daerah dan juga dari sinergi dengan teman-teman TNI. Yang kita menetapkan melakukan upaya-upaya ini ada satu keterpaduan, kebersamaan, dan bukan hanya tindakan sepihak dari kami. Dan mudah-mudahan efeknya bisa dirasakan untuk masyarakat masyarakat. Yang lain silakan. Nanti ya, silakan. Ini kemudian saya asal dari Timur Tengah Beton ya. Untuk kepentingan negara ini kan sudah dihasil di Kabupaten Kota. Yang pertama ada juga dokter itu. Mungkin apakah pertanyaannya kalau dokter sekarang sudah tidak ada? Oh, tidak ada. Sekarang pertanyaannya ada. Ya. Pertanyaannya mungkin kira-kira apa kendalanya aparat kepolisian sulit menemukan bukti. Terus yang kedua, apakah ada patroli aktif yang dilakukan aparat kepolisian? Karena kenapa? Saya sendiri kan pernah mendengar bahwa kita di sini menambah kan enak. Sebelum petugas masuk informasinya lebih tiba. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Masukannya langsung saya jawab. Seperti yang disampaikan sama beliau tadi, memang modusnya itu kadang-kadang tadi ada barang yang resmi, terus istilah kata kucing-kucingan ya, pasti nyari kelalaian dan kelemahan kita. Di malam hari ada waktu mereka jatuh seperti itu modusnya. Makanya memang jalan satu-satunya ya harus tertangkap tangan. Dan kendala yang kedua, kita untuk memasuki area tambang kita juga harus menggunakan safety. Karena
di situ banyak kendaraan berat yang berlalu lalang. Kita juga selain melaksanakan tugas, kita juga harus mempertimbangkan faktor keselamatan juga. Hanya kita saling support memberikan informasi kalau memang ada masukan-masukan. Silakan kalau ada tambahan. Ini sekedar saran saja Pak, ya Kapolres terkait masalah BBM. Memang secara kasat mata kita tidak bisa itu mata, karena itu di depan mata sebenarnya terjadi itu. Terkait mobil yang antrian itu Pak, mobil ini kan saya lihat sudah tidak layak sebenarnya, cuma itu digunakan untuk ngantri. Dan di dalam mobil itu Pak sebenarnya ada namanya tanki radian. Jadi kapasitasnya itu bisa sampai 300 liter sampai 500 liter mereka bisa tampung. Jadi maksud saya gini Pak, mungkin bisa Pak Kapolres dengan teman-teman mungkin bisa adakan inspeksi secara mendadak, karena kalau kita dilakukan inspeksi besok pasti sudah bocor. Jadi bisa kita lakukan inspeksi mendadak, ajak teman-teman atau unsur terkait, kita langsung turun ke lapangan. Karena di Kolaka ini kalau saya tidak salah 3 SPBU yang begitu Pak. Kolakasi kilo 2 dengan Singapura. Kalau di samping SPBU itu tidak pernah terjadi kalau sepengetahuan saya Pak. Banyak kalau kita pilih teman daerah utara dan selatan Pak. Jadi mungkin bisa ya itu Pak Kapolres nanti ambil waktu untuk kita adakan inspeksi. Tapi kita usahakan jangan bocor Pak. Kalau bocor pasti sudah naik mobil, ya kan? Jadi sekarang saya terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Memang pertama kali saya masuk ke sini itu yang saya lihat yang kasat mata itu mobil-mobil yang memang sudah tidak layak. Tetapi secara pribadi di luar konteks penegakan hukum itu saya jujur mempertimbangkan aspek kemanusiaan kami lah pada saat saya melihat itu. Tetapi ketika mengganggu kepentingan yang memang seharusnya menggunakan itu, ya kita laksanakan upaya baik persuasi, preventif, pencegahan, minimal untuk meminimalisir ya, jangan sampai juga tanki sampai 500 liter kan kasihan yang lain. Kalau tidak ya harus sesuai standar, mobilnya juga harus yang layak, jangan sampai mobil-mobil yang modifikasi justru bisa dikasih dari kuota yang semestinya. Memang masalah ini bukan masalah yang gampang, tapi perlu ada komunikasi. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Masukannya mudah-mudahan ini bisa kami tidak lanjuti dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Karena jujur itu sebagai atensi saya, tapi saya mau melakukan itu di awal saya di sini. Saya mempertimbangkan faktor yang lain, memang manusia dan faktor ekonomi. Ketika itu memang mengganggu yang memang semestinya peruntukannya ya dapat kita laksanakan dengan niat yang baik, yang bismillah untuk menata supaya bisa lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini